bagaimana strategi dinas untuk melihat ada sisa-sisa ini. Teman-teman tadi sudah melaporkan inisiatif dari para PT Barat tadi luar biasa. Kemudian dari beberapa lokasi lain juga ada. Saya yakin semua kecamatan ada sisanya. Ini mungkin cuma tidak menyampaikan pertanyaan ini. Kemudian ketiga itu terkait dengan peluang Bapak Kepala Dinas, kami mohon nanti bagaimana potensi untuk memanfaatkan pupuk non subsidi. Nah kemudian kami minta perwakilan distributor, kalau memang Pak Haji akan mewakili atau semua boleh menjawab, pabrikan juga. Kira-kira kalau tidak ada pupuk subsidi, di mana bisa mendapatkan dan kejelasan harga pupuk non subsidi? Untuk diketahui, kita ini kan rata-rata seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, kita ini sudah sekitar padi kita 18.000, 4.000 jagung. Ini katakan pada 22.000, rata-rata membutuhkan urea, karena pasenya itu pasti urea. Nanti juga Bapak Ibu sekalian, mohon dicatat ini benar informasi yang akan disampaikan, tapi saya harus sampaikan dari duluan dan biar bisa membuka cara kita berpikir. Untuk diketahui bahwa pupuk Indonesia itu akan mulai menerima tagihan tanggal 15 Desember. Artinya, kalau lihat hari ini sampai tanggal 15, waktunya pendek. Di atas tanggal 15 tidak ada lagi proses untuk urusan pupuk tahun 2021. Nah ini informasi nanti kita bisa dengarkan arahan kebijakan Bapak. Saya kira itu dulu ya, karena cukup baik, masa coba mempromokan mungkin pada kesempatan yang pertama kesempatan yang diberikan kepada Bapak Kepala Dinas untuk izin Pak Kadis ke pupuk Indonesia dulu terkait apakah bisa birokrasi pupuk subsidi ini dipermudah, persyaratannya dipangkas atau seperti apa? Silakan Pak. Lebih silakan saja. Baik, karena langsung saja bagi pertanyaan Pak Kepala Desa yang memberikan persyaratan masalah mekanisme penyaluran pupuk subsidi bukanlah produsen, bukanlah PIHC, bukanlah Pupuk Indonesia Holding Company, tapi melainkan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Permentan tahun 2020. Begitu Pak. Jadi dalam hal ini singkat saja, aturan meminta KTP dan kelengkapan dokumen bukanlah permintaan atau kepentingan baik produsen, distributor ataupun apalagi pengecer. Itu cuma bikin ribet kita Pak. Tapi justru ketentuan dari yang punya pesanan, dari Kementan, dari pemerintah sendiri. Karena ini namanya pupuk bersubsidi, otomatis pupuk pemerintah. Aku datu. Jadi datu itu butuh pertanggungjawaban berupa KTP, siapa penerimanya kalau memang betul bisa dilakukan lagi, kayak gitu Pak ya. Jadi jawabannya tidak bisa. Kalau pemerintah bukan berat, nggak bisa. Terus sedikit bisa nggak disampaikan pupuk pada bulan ini? Itu aja. Jawabannya bisa. Bisa. Itu nggak peserta. Kalau bulan ini bisa sebenarnya. Oh, pertanyaan dari yang kedua, maksudnya? Oh, bukan. Kira-kira. Baik, bagus bukan. Yang tidak jadi Pak, ada tadi pertanyaan oleh yang verifikasi. Bisa nggak disalurkan pupuk bulan Desember? Bisa nggak? Pupuk ya tahun 2021. Tapi catatan Pak Kades, pupuk untuk tahun 2021. Sisa hanya apa? Bukan dari 22. Sisa ya, sisa kuota. Jadi ini kita untuk kita bersama ya, bahwa kita punya sisa kuota tadi yang tadi terekam ada di tingkat lini 2, ada sampai ke pengecer. Ini bisa, tapi ada salah dan ketentuannya. Contoh tadi Pak Kepala UPT Barat sudah menyampaikan bahwa ternyata impian beliau untuk mendapatkan menyelesaikan sisa yang 100 ton itu masih belum jadi juga karena kesulitan mendapatkan KTP. Apapun itu Pak, ya, oke. Kira ini ya, Bapak Kepala Desa, saya ingin menegaskan lagi, ini kan
ada isu di luar yang sudah berkembang. Awal pertama, kita bisa menyalurkan sisa. Untuk Indonesia, distributor juga begitu ya. Saya ingin sebelum nanti Pak Haji kan sudah ada jawab seperti itu. Semua distributor saya ingin tanya kepada jawabannya. Apakah bisa nanti mendukung untuk penyaluran sisa pupuk 2021? Tergantung syaratnya Pak. Iya. KTP itu saja Pak. Ya, tergantung syaratnya KTP dipenuhi. Yang lain, kopilah. Iya, KTP. KTP. Artinya sama semua ya, saya kira tidak perlu lagi. Bahwa syaratnya KTP dan itu adalah pupuk 2021. Nanti saya kira Pak sudah bisa menambahkan. Baik. Iya. Berikutnya kita mohonkan Pak Kadis untuk pertanyaan sisanya Pak. Iya, KTP. Silakan Bapak. KTP yang terdaftar ya. Oke, nanti Terima kasih ya atas beberapa peserta yang merespon tadi. Salah satu di antaranya, kalau kita lihat peluang yang masih memungkinkan kita manfaatkan di rentang waktu kita terbatas ini adalah kita bicara sisa tahun 2021. Kemudian batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu, kalau melakukan kelengkapan dokumen itu kalau tidak salah waktunya mepet sekali ya, tinggal berapa hari ini sebelum 15 Desember. Oleh karena itu dalam rapat ini saya tugaskan, dan nanti mungkin saya hari libur loh, kita sepakat semua kalau kita rapat besok pagi nambah untuk kita bahas dan bedah masalah persoalan ini. Nah kemudian harapan saya yang 2.416,99 ton ini tadi diinformasikan oleh Bu Sri bahwa ada pupuk yang memang sudah diterima di paket cuman belum terdistribusi. Artinya angka ini masih belum seperti ini. Artinya tadi saya berpikir bahwa angka ini baru bisa kita manfaatkan total, tapi ternyata tidak. Nah, untuk mendapatkan data real agar kita bisa bekerja efektif dan efisien memanfaatkan waktu, saya ingin mendapatkan gambaran sekarang kepada rekan-rekan distributor. Di mana sih tempatnya angka 2416,99 ini? Setelah kita kurangi yang sudah diambil oleh para pengecer yang belum terdistribusi ke petani, sehingga kami bisa merencanakan dari 12 kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah yang akan melengkapi di mana saja tempatnya dan sebagainya. Saya pikir itu salah satu cara yang kita ambil dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Dan kemudian yang kedua, yang penting sekali ke depan, ini tuh saya harapan kita bersama, tentu saja tahun 2022 mudah-mudahan carut marut hukum ini tidak seperti sekarang. Sehingga yang kita harapkan dan perlu kita dukung tadi, koordinasi kita yang sampai sekarang ini saya katakan masih belum mantap. Salah satu contoh, kalau kepala PT dengan perpanjangan tangannya di situ ada penyuluh, kesulitan untuk mendapatkan NIK, mendapatkan KTP. Ketika Bapak koordinasi dengan camat, kalau kepala PT dengan camat, kalau penyuluh dengan kepala desa, ini sangat-sangat bagus dan membantu. Ini yang perlu kita lakukan ke depan dan penting untuk kita catat bersama untuk dapatkan kecepatan itu. Nah kemudian yang selanjutnya nanti juga akan dijelaskan, saya juga akan perlu mengulas kaitannya dengan pupuk ini. Sebenarnya saya juga tadi diskusi dengan kepala BPT bahwa urea 50 kg untuk kecamatan Paya Barat, Pucuk, Paya Barat Daya itu kan 50 kg ureanya yang dimasukkan dalam usulan ERDK, tapi berdasarkan hasil kajian terakhir itu tidak ada 50 kilo sebenarnya. Nah ini kaitannya dengan ke depan, maksud saya untuk tahun 2022 apakah kita tetap mengacu pada angka 50 atau yang 50 ini subsidi tapi 150 nya non subsidi. Artinya ini perlu kita pahami. Tapi kalau menurut Kepala Balai Penelitian BPTPNTB yang didapatkan dari Balitbang Kementerian Pertanian, tidak ada rekomendasi yang mengatakan bahwa pupuk 50 di bagian selatan dan 9 kecamatan itu 100, tapi minimal 150 sampai 200. Nah ini jadi catatan kita bersama. Kira-kira seperti apa kaitannya dengan tahun 2022? Sekalipun secara fakta, kalau kemarin dalam live itu disebutkan bahwa
usulan atau RDKK tahun 2022 belum jadi. Sesungguhnya sudah final itu datanya, tinggal ditandatangani dan kirim untuk tahun 2022 itu. Nah kemudian selanjutnya yang berkembang, kalau di beras, di gabah, harga HPP-nya sudah ada, diatur oleh Impres. Nah tapi terkait dengan pupuk non subsidi ini mungkin nanti Pak Kadis Peringkat yang bisa menjelaskan kira-kira kalau di beras ada Impres yang mengatur tentang HPP, tapi kalau di pupuk seperti apa? Mohon nanti Pak Kadis Peringkat yang akan menambahkan itu. Nah kemudian harapan kita semua terkait dengan banyak sekali pihak-pihak yang menuntut agar bulan Desember itu bisa terrealisir dengan baik. Itu tentu saja harapan kita bersama. Tapi kalau untuk berubah aturan-aturan tidak mungkin, karena mekanisme pelaksanaan pupuk bersubsidi sudah diatur dalam Permentan nomor 49 tahun 2020 dan Permentan nomor 36 tahun 2021. Jadi kita fungsinya seperti itu bahasanya. Jadi sulit untuk kita berubah sekalipun kita anggap bahwa itu birokrasinya sangat berlebihan dan menyulitkan. Seperti itu mungkin, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kepala Dinas. Mungkin Pak Kadis Peringkat ada yang ditambahkan terkait sebelum Pak Haji Ilham nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pendidikan terkait dengan angka itu memang kami sudah bersurat tentang harus melakukan angka. Jadi angka kami sudah sampaikan, tinggal yang pasang di namanya di papan rumah. Jadi supaya Bapak kalau datang ke PSL atau datang ke distributor, Bapak tinggal baca saja itu juga kami sudah ada yang yang konsumsi itu. Ada apa informasi dari Dinas Perdagangan terkait dengan besaran head untuk pupuk tadi? Itu makanya saya sudah sampaikan, itu sudah ada daftarnya nanti. Bapak kalau ke pengecer atau ke itu sudah ada apa namanya, ada listnya, sudah ada listnya. Nggak ada yang bawa sekarang, bisa kita tahu harganya. Saya budgetnya seperti dua daerah meter. Begini Pak Kadis, kami bisa nanti di-share nanti saya bisa berkomunikasi dengan Pak Ketua Forum Kades juga nanti nanti. Baik, selanjutnya tadi terkait sisa pertanyaan peluang untuk petani mendapatkan akses pupuk non subsidi. Ini bisa semua terbuka kesediaan dari semua distributor yang memang punya atau memiliki kesediaan pupuk non subsidi. Silakan. Siapa yang Pak Haji Ilham bukan tadi? Ada udah ya? Silakan Pak. Pakai mic. Mendekat aja Pak Haji, silakan kursi kosong Pak Haji. Atau depan Bapak itu. Pakai mic kan? Pakai mic. Di tengah itu menarik, biar seru. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja Pak. Memang harus dikasih. Jadi sekarang kalau kita berpikir tentang peraturan, kayaknya sudah ngeblok Pak, nggak bisa, sulit mau buka aturan dan sebagainya. Tinggal memaparkan sisa daripada stok yang ada di 2021. Kuncinya bergerak cepat itu kita masih punya laporan terakhir, kita masih bisa upayakan sampai tanggal 31. Yang penting fisik fisik KTP-nya itu akan bisa terrealisasi semua. Dan produsen sebenarnya udah tantang kita semuanya, tapi kita bisa tolak karena apa? Nggak bisa kita harus tanpa fisik fisik KTP itu kita tidak bisa salurkan. Itu mohon kerjasamanya sesegera mungkin, karena kita sudah tuntut kios sendiri untuk menyiapkan fisik KTP
itu pun ya masih lambat Pak. Nah, sehingga itu membutuhkan kerjasama. Yang terpenting sekarang yang sudah disampaikan sesuai dengan pertanyaan Pak Kades tadi sama Pak UPT ya. Kami sebagai distributor ini adalah membuat sebuah challenge, tantangan. Kami tidak hanya berbicara masalah subsidi, karena sudah berpikir Pak, subsidi kita hanya 49%, 43% Pak, yang kebutuhan kita 100% hanya tersedia di 43% Pak. Mau sampai mati kita akan terus berbicara masalah ini setiap hari Pak, tidak akan pernah selesai Pak. Nah, saya jawab Pak, Bapak nanti kapan-kapan siap petaninya dibawa atau pakai mobil truk atau pakai mobil carry atau Bapak bawa langsung. Saya ada punya stok pupuk non subsidi Pak, banyak Pak, banyak sekali. Saya mau juga buang kemana bingung ini Pak. Boleh apa Pak? Boleh very spesifik, misalnya kuliah Bapak berapa stok? Oh ya, sebentar saya kasih tahu Pak. Biar lebih cepat Pak. Jadi alhamdulillah saya diundang bisa langsung promosi Pak. Saya punya urea itu bisa diangkat sampai 400 ton Pak. Oh, Itu yang non subsidi. Kemudian NPK Ponska Plus saya diangkat 700 ton Pak. SP36 saya yang stok tersedia itu sekitar 350 ton, tapi bukan SP36, sorry, SP26 Pak. Kita terbaru Petro mengeluarkan SP26 namanya, dan kita itu kebetulan Petro yang eksekutif itu kita jadi dealernya Pak. Itu bisa di angka 350 ton yang siap, dan kalau ada kebutuhan lagi kita bisa segera datangkan. Harga Pak, harga. Oke, harga urea itu Pak, ya kalau kita ke kios Langsung aja Pak Haji. 1.200, sebentar Pak, ini karena ada aturannya. Ya, karena kita keluar dari Ke kios itu 1.200 Pak. Tapi untuk pertemuan kali ini saya kasih juga bukan kios pun, nanti 1.200 Pak. Urea Pak. Bapak catat supaya nanti kalau di kios mesti 1.300 katanya tadi Pak. Saya bisa kasih 1.200 Pak. Ponska Plus Pak, yang 15 itu 12.000, 1.200.000. Bahkan Bapak yang lain akan dapat bicara juga. Ya, silakan Pak Haji, dipercepat gitu. Ponska berapa Pak? Dia kadang menaikkan 1.250 Pak. Ya, kira mulai 100 Pak ya, dicatat Pak ya. Nanti saya dapat lupa, nanti besok saya kasih Bapak 1.200. Ponska Plus itu Pak, yang tadinya saya jual 1.200, sekarang saya turunkan jadi 1.000 Pak, 1 juta Pak. Sorry, 10.000, jadi 1 juta per kuintal Pak. Ponska Plus SP26 Pak, harganya 5.500. Kemudian ZA nya 6.500. Ada impor juga banyak Pak saya yang dari Rusia, nanti kalau disebut ini yang saya bilang BUMN punya, saya impor itu banyak yang Rusia, yang Belgia banyak. Baik. Jadi Jadi Pak Haji ya. kita agak mempercepat karena memang kalau kita pupuk kita pupukin yang prioritas saja dulu ya. Biar teman-teman nanti kita Siap, jadi itu informasinya supaya Bapak terjawab ya Pak Kades, Pak KPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna ada stok untuk pupuk konsumsi ini? Ada dua aja mungkin ya, urea sama NPK saja mungkin saya masuk situ. Urea yang non subsidi kan ada 120 ton. Harganya Untuk saya jual itu harga 12,5. 12-nya Ya, lebih mahal 50.000 ya. saya di Bali Pak. Oke. Saya kan ambil punya barang putri Pak. Baik. Ambil sendiri yang menjasa. NPK Pak, NPK NPK saya ada 50 ton. sedikit ya. Ya, Berapa harganya Pak NPK? sama Pak. Sama. Baik, terima kasih. Oh iya, Pak, tadi kan Bapak belum cerita tadi kalau Pak sudah untuk stok urea subsidi berapa stok di Bapak? Stok saya itu ada 13 ton 700 Pak.
yang kemarin itu Pak Edi tidak pakai kata. Jadi ini Pak, saya ceritakan. Jadi itu sebenarnya saya menembus untuk Kecamatan Batu Grand Utara dan Kecamatan Praya. Jadi pada saat penyaluran itu tidak ada KTP dan alokasi DT Ubernya. Jadi makanya itu tidak bisa tersalur. Dan sampai sekarang saya masih verifikasi data. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Puskut. Bagaimana Puskut? Ada stok? Ada stok subsidi 2 penumpang. Oh, jenisnya Pak? Korea? Korea harganya? Harganya 1.150. Cuma satu Pak. Itu cuma satu. Cuma 20 ton. Yang kemudian sekarang stok berapa untuk subsidi? Nggak ada stok subsidi. Puskut tak ada stok untuk subsidi ya? Dari pabrikan? Puskut sama dari Medan itu ada distributor Korea. Oke. Oh iya. Ini dosa ya kalau saya Pak. Kemudian Sari Sentosa, Urea lagi. Mau informasi Pak, Bapak Urea tidak punya ya? Subsidi ada? Subsidi ada. Berapa stoknya sekarang Pak? Polska. Kemarin saya terus hanya total di gudang 200 ton. 200 ton, Sudah tersalur sekitar 100 ton sisa 100. sisa 100 ton untuk subsidi. Saat ini Dan ini masih ada kan? Subsidi subsidi untuk kecamatan mana saja Bapak? semua dan 3 kecamatan. 3 kecamatan sudah terjadi. Ya. Baik, kecamatan mana saja boleh tahu Pak? Donggak di gratis sama dengan free. Jonggak, Prigerate, Jenebri, mohon pertama buku PT, Jonggak, Prigerate, ya. Baik, untuk non subsidi Bapak punya stok? Korea 20 ton sama Polska Plus 50 ton. Berapa harganya untuk Korea? Sama kayak Baik, kemudian ada lagi distributor lain yang belum menyampaikan? ada Pak. Dari tadi silakan. Ini Pak, kasih. Oh, Tani Cemerlang. Tani Cemerlang dulu Pak. Ini Pak. Silakan. Pak Tani Cemerlang punya stok Korea bukan Cina. Saya nggak punya Korea, cuma punya APK. Oke. PK NTK-nya subsidi atau bukan Pak? yang subsidi. Subsidi. Berapa Pak stoknya? 3 Pak, sama dengan harga sama. Berarti yang subsidi. Yang subsidi bukan harga Pak. Stoknya. Bapak kecamatan mana Tani Cemerlang? Iya. Kalau dia punya karya, maaf salah. Satu kecamatan. Batu Krian, Pak PT Batu Krian. Coba nanti dikoordinasikan. Baik, selanjutnya Tani Cemerlang dulu. Silakan Pak Tani Cemerlang. Kalau untuk Tani Cemerlang yang ada cuma stok yang subsidi aja Pak. Pupuknya? Ya. Korea yang untuk Batu Krian 4 ton 600, yang untuk Praya Tengah 1 ton 950 stok. Itu untuk teman-teman kereta dan Batu Krian ya. Oke. Ada punya stok non subsidi? Oke. Baik, terima kasih. Dewi Tani, silakan. Terima kasih. Kebetulan penting ini jadi besar. Untuk Bapak bukan lagi nyanyi kan? ya, saya ada pertanyaan dari Pak Bukit. Tolong menjelaskan bagaimana menangani Praya Barat. Tidak laksanakannya Pak Kasih dijawab. Ya. Jadi saya sedikit memberi gambaran ini untuk bulan Desember. Jadi untuk 3 kecamatan Praya itu sudah disalurkan 25 ton untuk Polska subsidi. Nah, dari jumlah 500 alokasi dinas 549 sudah habis Praya kosong. Untuk Praya Barat bulan Desember sudah disalurkan sejumlah 60 ton. 60 ton, jumlah alokasi 706 sudah disalurkan semua habis. Ya, jadi 60 ton sudah. Baik, langsung Pak. Untuk Praya Tengah sekalian, ini bulan Desember sudah disalurkan 35 ton, jumlah alokasi 616 sudah disalurkan 616. Jadi habis cuma pesanan semua. Nggak usah Pak, cukup habisnya saja sudah. Maksud saya supaya ada gambaran dan apabila buku itu tidak
distributor organik. Nah ini organik ini masih banyak untuk tengah sebenarnya. Nah, Luar biasa besar. Kalau memang mau ingin mendapatkan unsur N ada di organik, tapi mungkin kita yang kurang yang punya. Jadi organik ini sebenarnya besar sekali. Padahal unsur N di kita. Jadi saya memberi gambaran. Memberi gambaran dari Pak Jai, ya kita mungkin percepat waktu Pak. Sudah sekali. maksudnya ya uangnya ini dari 770 misalnya dari 3 kecamatan cuma terserap 300 orang masih hampir 60% berdaerah satu kecamatan. Karena kelengkapan administrasi ya. Bukan Pak, tidak harus subsidi juga kan mahal juga ini sebenarnya. Nah itu untuk organik, BK, kita habis juga untuk kecamatan. Ada lagi kan Mas? Ada masih sisa perai barat sedikit. Saya 17 tahun bisa. Ya, PT. perai ada. Itu saja. Baik. Terima kasih. Untuk maksud ini ada, banyak. Jadi apa? Semuanya ada. Harganya. Semuanya Pak, sama dengan beliau. Terima kasih. Berarti uskup saja yang agak murahan untuk kuliahnya. Baik, kemudian Bapak Kadis, ada kita sudah mendengarkan. Tetapi Pak Kadis ada yang mau ditambahkan lagi, silakan. Terkait dengan ini ada waktu ya, tadi sudah kita catat masing-masing distributor stok yang tersedia. Nah, sehingga dalam perapat besok pagi, terutama kepada teman-teman kepala Bapak Ibu Kepala PP, kan persyaratannya tadi hanya melampirkan KTP itu sudah bisa membantu kelembagaan tidak bisa. Artinya tugas kita kan sederhana kan, hanya melampirkan KTP. Kemudian pertanyaan saya, kalau misalnya yang sudah masuk itu tidak ada KTP-nya, bisa nggak didukung dengan surat keterangan? Bisa, bisa, nggak ada masalah. Bisa, tapi tahun ini saja katanya. Tahun Ya, sudah. Tapi kalau baik, nah ini maksud saya, kalau memang bisa, mengapa tidak? Nah, cuman waktu, kalau tadi Pak Haji Ilham menyampaikan batasannya per 31 Desember. Ini artinya kalau bisa seperti itu kan sangat fleksibel waktunya, masih banyak sekali sisa waktu kita. Nah, tapi teman-teman dari pemerintah tadi menyampaikan sampai dengan tanggal 12. Gimana sebenarnya untuk penanganan ini? Mungkin ini kita butuhkan informasi. Terima kasih Pak Sekretaris. Ya, langsung lanjut Pak Abu atau Pak silakan. Terkait tanggal ini. Tanggal Pak SPJP apa untuk pencairan itu? Karena tadi Pak Haji kan menawarkan sampai tanggal 5 nanti boleh. Penebusan jadi per tanggal 17 Desember 2021 itu adalah batas akhir Kementan untuk pupuk Indonesia mengajukan penagihan. Jadi jelas laporan itu harus tersetor sebelum tanggal itu untuk Desember dan sepanjang tahun dari Januari sampai bulan sekarang, gitu Pak ya. Jadi memang setiap tahunnya itu kita setengah bulan untuk Baik, ya. Jadi kalau saya tangkap ini sebenarnya ini kan juga kemampuan dari perusahaan. Jadi kalau likuiditasnya bagus, dia berani untuk membayar dibuka mungkin karena nanti terus duluan. Cuma nanti saya kira pengeluaran persyaratan ini ya. Bapak Ibu saya hormati, ya ini nanti ada sekarang Pak. Tidak bias tadi Pak. Ya. Nah, jadi persyaratan yang tadi itu kan produsen itu 17 Pak. Iya. Kita bisa menginput data Pak, verifikasi bisa Pak, walaupun salurannya boleh setelah itu loh Pak ya. Bisa begitu Pak Abu? Karena penginputan terakhir itu maksimum tanggal 17 Pak. Iya. Jadi kalau lewat dari itu Bapak input, ya nggak bisa. Ya memang tidak bisa. Ya kan? Itu Baik. logikanya. Tapi kalau penyaluran boleh Pak, karena pada saat pengantarannya aja Pak. Kira-kira itu Pak Mas. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu ya sudah jelas. Kita tetap sepakat tanggal 17 itu ya untuk perintah pelatihan untuk semua pelaku PT. Sekali lagi saya ya
mohon perhatian khusus Bapak-Bapak UPT. Besok ada pertemuan di kantor, Bapak wajib hadir. Jam kita mulai jam berapa? Jam 9. Bahwa sertakan juga koordinator untuk Perpara. Di Perpara, ya. Pak Kades, Pak Ketua Forum Kades, ini bentuk inisiatif kita untuk mengejar sisa. Untuk catatan, KTP yang diinput itu pun yang dikumpulkan adalah KTP untuk nama-nama yang sudah masuk sistem, bukan nama-nama di luar sistem. Karena ini memang kita sudah ditutup. Kemudian nanti sedikit dokumen saya setiap dari kepolisian maupun kejaksaan terkait dengan aspek penegakan hukum, karena kita juga begini, tidak memungkiri ada banyak masalah di bawah tidak 100% smooth ya, tidak 100% lurus. Mungkin bagaimana dengan temuan-temuan kasus yang ada, karena harapan kita juga ada efek jerah yang diberikan pada masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang memainkan kesempatan dalam kesempitan. Namun sebelum itu bisa 2 menit saja terkait dengan petroorganik yang stoknya cukup banyak. Mungkin ada solusi kira-kira dari Pupuk Indonesia atau Petro ya sebagai produsen petroorganik. Silakan Pak. Sedikit Pak Sigris menambahkan yang dijebak tadi teman-teman. Jadi kalau dari saya minta 2 menit Bapak ini. Yang pertama, solusi saya coba mulai dari sekarang itu dilengkapkan administrasi untuk tahun 2022. Oke, selain mengejar yang sisa 2021 ini. Kemudian usul saya sedikit mungkin bisa menjadi harapan saya pribadi Bapak. Nama petani yang ditulis di RDKK itu nama penggarap Pak, jangan nama pemilik lahan. Karena kalau nama pemilik lahan, contoh tempat saya kadang pemiliknya di Mataram, tapi penggarapnya di sini. Mencari KTP-nya itu maksudnya supaya jadi untuk ke depan. Ini terus Pengalaman saja Pak. Ini berbagi pengalaman supaya bisa memanfaatkan organik tadi yang disampaikan. Muhammad Kadir Pak. Jadi organik ini Bapak terus terang sangat penting buat tanaman, buat tanah. Kalau dimanfaatkan organik, insya Allah pengurangan pupuk urea, pupuk kimia itu akan signifikan begitu. Petani terus saja pakai pupuk kimia tadi dikasih gambaran. Kita sering sosialisasi dan kita tanah petani kekurangan organik, kandungan nitrogennya tinggi. Bahkan kami juga dari mulai bulan Oktober itu kasih alternatif kemarin. Seandainya teman-teman petani tidak mau menebus petroorganik, bisa menebus pupuk organik cair sebenarnya. Ada alternatif, bisa dikonversikan. Misalnya alokasi organiknya itu 500 kilo per hektar, teman-teman petani bisa menebus pupuk organik cair sebanyak 5 liter. Tapi itu disesuaikan. Kalau sekarang mungkin dari kami stok yang belum. Nah, mungkin bisa di pupuk organik granulnya. Oke, enggak maksudnya alokasi yang sekarang ini bisa dimanfaatkan, seandainya mau dimanfaatkan. Oke. Jadi ini ada peluang untuk bukan substitusi, tapi sebenarnya substitusi plus plus. Selain bisa dipertukarkan, ini juga bisa untuk memperbaiki kondisi unsur hara dalam tanah, baik secara fisik maupun secara kimia. Ya, jadi ini sebenarnya tugas kita ini. Nanti PR buat semua jajaran pertanian, perlu seperti mensosialisasikan penggunaan pupuk organik. Tantangannya ada, tapi memang manfaat juga jangka panjang juga sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu saya hormati. Mohon maaf nanti. Kalau boleh ini solusi soalnya ini. Ini penting ini Silakan. Saya ngisi. Ya, jadi begini maksud saya. Ini kan tentang ketika atau administrasi itu. Bagaimana kalau sebenarnya ini maaf ini tentang dari aparat hukum tentang ini, soalnya ini kan solusi tujuannya adalah membantu bagaimana petani kita yang dalam kesulitan dengan teriakan itu. Nanti kan
kami mungkin lebih dulu prihatin gitu sama orang-orang yang baru tahu bahwa ini termisulnya nih Pak. Jadi begini maksud saya, seandainya misalnya sekarang dari tim verifikasi bisa untuk memvalidasi itu lebih dulu, mungkin teman-teman distributor itu tidak akan takut. Artinya administrasi itu bisa menyusul. Memang Kan kuncinya ada di sini. Nah, nanti kalau tidak ada dengan yang seperti ini ada di kabupaten kita singkirkan saja. Itu sebenarnya kan lebih mudah untuk subsidi ini. Tidak bunuh diri. Tidak bunuh diri. Usulnya diterima Pak Haji, besok pagi dieksekusi. Semua kemarin PT akan ada perintah besok pagi. Jadi tadi seperti saya dengar Pak PT Praya sudah hari Selasa, batalkan Pak hari Selasa itu sudah tidak berlaku lagi karena Bapak dirapatkan hari Sabtu, hari Minggu sudah kerja, Senin itu ada eksekusi langsung terkait sisa. Baik, termasuk bagaimana trik memvalidasi kalau memang itu betul adanya. Mudah-mudahan tidak terjadi kayak di Mampung yang harus dikejar kasus bunuh untuk menyerahkan KTP. Bapak Ibu saya hormati, langsung saja kita ke teman-teman dari KPH, dari kejaksaan dan dari kepolisian. Ke kejaksaan dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Pak. Cek. Yang terhormat Pak Kadis Pertanian dan Pak Kadis Perinda, Pak Kapolres yang mewakili, kepada forum kepala desa dan UPT seluruhnya dan forum, saya terima kasih telah diberi kesempatan. Di sini saya mewakili Pak Ajadi, Pak Fadir Tega, yang berhubung beliau juga lagi ada kegiatan. Saya mewakili di sini dan juga mewakili Pak Kasinter, Pak Agung, Pak Kasinter yang baru. Jadi terkait permasalahan pupuk, maka kita tidak akan lepas dari peraturan-peraturan. Kita adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang UD pada UD 1945 bahwa pasal 1 ayat 3 kita adalah negara hukum. Maka kita harus taat hukum. Semuanya kita nggak bisa barbar. Kita harus taat hukum. Artinya seperti kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 99 tahun 99 terkait tentang perlindungan konsumen, bahwa seluruh pelaku usaha itu harus beritikat baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di pasal 107-nya itu bahwa tidak boleh ada penimbunan. Kita katakanlah ini yang kita bahas adalah pupuk ya, barang ataupun jasa, tidak boleh ada penimbunan. Dan juga peraturan Menteri Pertanian yang lain itu tidak yang sudah diatur di bawah-bawahnya itu diatur seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada seluruh pelaku usaha maupun yang mendampingi harus ikut aturan hukum yang berlaku. Tidak bisa kita ujuk-ujuk menyalahi dari aturan tersebut. Karena apa? Kita negara hukum. Kita ada sanksi pidananya apabila kita tidak mengikuti aturan pidana yang telah berlaku di dalam undang-undang tersebut. Dan juga ada Undang-Undang tahun 99, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019, di situ juga telah diatur sebagaimana itu. Jadi ikutilah Bapak Ibu, karena saya juga sudah mendapatkan perkara terkait penyaluran pupuk, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Eli Rahmawati, mantan Kajari Lombok Tengah di situ, bahwa tidak hanya pelaku usaha, tetapi petani juga bisa kena. Tapi kalau misalnya petaninya nakal dijual dan orang itu tahu bahwa itu adalah pupuk subsidi dan itu menerimanya, kena juga. Jadi ini lebih luas lagi, nggak petaninya aja, yang membeli itu juga kena 480. Ingat pasal 480 KUHP. Jadi janganlah kita mengambil keuntungan di saat petani-petani kita ini lagi merana, mereka lagi berusaha untuk mendapatkan hasil di musim penghujan ini. Apalagi di daerah selatan ini kan memang
membutuhkan curah hujan. Inilah yang paling tinggi-tingginya adalah bulan Desember dan Januari. Janganlah kita mengambil keuntungan dari situ, tapi bagaimana cara kita mensejahterakan masyarakat Lombok Tengah. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bapak yang mewakili Pak Kajari. Langsung lanjut dari kepolisian. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili Bapak Polres Lombok Tengah. Ini yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Kepala Dinas Pertanian, Pak Kajari yang mewakili PT. Perkenalkan saya Tutu Suardika, saya Polres Lombok Tengah. Saya menjelaskan untuk penanganan perkara hukum tahun 2020 sampai kita pernah mendapatkan sekitar kasus hukum kejadiannya kasus yang mana pada 3 April dan kasus selanjutnya bahwa pengejar ini membuat dirinya juga kakaknya. Nah, sedangkan modus-modus yang untuk saat ini yang sekarang yang saya temukan di lapangan yang pertama, sisa dari tanah kedua sisa tanah menarik beban kebetulan dari wilayah Lombok Korea itu juga mahal termasuk di wilayah Lombok, yaitu modus yang pertama. Sedangkan modus yang kedua, kalau yang waktu bulan Januari bulan Februari tahun 2021 para pengejar ini berusaha untuk menebus pupuk begitu. Dapat bulan pupuk juga petani membutuhkan juga harga mahal. Itu yang terjadi yang sudah dibuat kita. Selanjutnya kasus yang kedua yang kita temukan di lapangan bahwa di wilayah kita banyak masuk pupuk yang diduga palsu. Kemudian palsu yang berani menjadi palsu, kemudian masih melakukan kemudian di Armada dan minta keterangan dari petani. Kita habis menginginkan pupuk yang diduga palsu di dalam 2 hari yang lalu yang kita sudah minta di lab di BPP, tetapi di dalam ujian itu kita membutuhkan waktu dari BPP memintanya paling cepat 2 minggu kemudian sampai 3 minggu. Dan dari Dinas Pertanian itu juga sudah kita minta untuk menjadi petani dari dan memang ada kendala yang juga yang kita dalam proses penyelidikannya membaiknya. Yang pertama, cepat pupuk yang kita lakukan itu kita tidak ada. Petani ini kan tidak mau mengerti, dia tidak mau mengerti. Setelah kita jelaskan berkali-kali dia tidak mengerti mana pupuk subsidi, maupun subsidi, apakah pupuk subsidi ini yang diberikan subsidi walaupun diduga tidak sesuai dengan unsur yang ada yang tertera itu juga termasuk pupuk subsidi. Nggak ngerti ya. Yang penting beli pupuk subsidi pakai kebeli murah, yang paling murah. Dan setelah kita jelaskan lama itu pun tidak mana-mana sebenarnya. Tapi kita ajak ke kantor atau apapun belum ada sebenarnya. Itu kata saya yang banyak kita dapat di lapangan. Lalu kelima lalu bisa saya sampaikan yang tadi yang saya dapat. Saya lihat di media massa hampir tiap hari dibilang kelangkaan pupuk, utamanya adalah pupuk Korea. Dan saya pun sampai di dekat sama si pupuk Korea. Barusan saya akhirnya tahu jawabannya bahwa sebenarnya tidak selangkah dalam aturan untuk mengeluarkan pupuk kita membutuhkan KTP. Terima kasih juga dari pihak pupuk di Indonesia juga sudah menjelaskan ini. Hal ini pun saya jelaskan sama Kapolres agar tahu bagaimana
Baik, terima kasih Bapak dari kepolisian. Saya kira Bapak Ibu yang hormat saya hormati, sudah cukup banyak yang kita bicarakan dan mungkin karena waktu juga kita akan cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Cuma ada 3 poin yang saya kira menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran UPT untuk melakukan upaya percepatan yang akan ditandai dengan besok pagi akan ada pertemuan percepatan realisasi sisa pupuk bersubsidi di kantor dinas. Mohon Bapak Kepala UPT menyertakan juga para petugas EKPA. Kemudian yang kedua, jajaran Dinas Pertanian perlu memperbaiki pola komunikasi, koordinasi dengan pihak kepala desa. Jadi ini mohon semua secara aktif para kepala UPT menugaskan juga PPL-nya untuk melaporkan dan memotret persoalan-persoalan terkait pupuk ini dengan langsung kepala desanya. Jadi mohon Bapak kepala UPT langsung merintahkan ini. Kemudian poin yang ketiga, kita perlu memperbaiki juga cara kita memberikan penyuluhan penyadaran publik kepada masyarakat, terutama terkait pupuk ini. Karena pada saat pupuk ini sangat dibutuhkan, masyarakat tidak melihat pupuk ini palsu atau yang baik seperti apa. Padahal ada juga peluang pemanfaatan pupuk non subsidi. Dan sudah kita dengarkan tadi ada peluang untuk secara jelasnya termasuk headnya. Nah, ini saya kira 3 poin yang akan segera kita tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih atas segala partisipasinya dan mohon maaf bila mana dalam pertemuan ini ada kekurangan. Dan untuk bapaknya, mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan mengucap kalimat andalan. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.